Pernah Pak. Kapan nanti Bapak Ibu bisa menikmati Prambanan Jazz atau Borobudur Simfoni? Ya. Jadi mendatangkan artis dari mancanegara seperti kemarin ada Bapak dengar mungkin Yani gitu ya, David Foster. Oh, wow. Semoga nanti pandemi selesai bisa langsung live show di Prambanan. Kapan itu Pak Mardiono? Biasanya bulan Juli Pak. Oh. Tahun ini memang kita tidak ada karena pandemi, tahun kemarin juga tidak ada. Tahun 2019 itu Yani itu di Prambanan, juga David Foster di Prambanan. 2018 itu di Borobudur Mariah Carey Pak. Oh, Mariah Carey ya. Siap Pak. Baik Bapak Ibu. Ya. Ya, mohon izin mungkin kami akan memulai kegiatan webinar sore hari ini ya Bapak Ibu. Ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 lewat, juga sudah banyak yang mulai bergabung ke dalam Zoom meeting ini. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri webinar series dari tim Bridge Business Research Insight for Developing Grid Executive, yang kali ini kami akan membahas topik terkait private sector changing during pandemic, portfolio shift, sustainability focus, cost reduction, and cultural change. Baik, Bapak Ibu telah hadir bersama kita di sini para pembicara dan juga moderator. Pertama-tama telah hadir Bapak Mardiono Nugroho. Beliau merupakan Direktur Teknik dan Infrastruktur PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Selamat sore Pak Mardiono. Ya. Selamat sore Ibu. Kemudian pembicara kedua kita ada Bapak Sihol Aritonang. Beliau merupakan Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper. Selamat sore Pak Sihol. Selamat sore Mbak Shona. Ya, kemudian juga sudah ditemani oleh moderator kita, yaitu ada Bapak Iwayan Raimantera. Beliau merupakan Managing Director PT Elang Biru Indonesia Gemilang. Selamat sore Bapak Wayan. Selamat sore Shona. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sambutan dari Ibu Riani Rahmawati. Beliau merupakan Ketua Tim Bridge dari LMF BUI. Kepada Ibu Riani dipersilahkan. Terima kasih banyak Mbak Shona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Mardiono, Pak Sihol, Pak Wayan, dan Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di sore hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar Bridge yang melakukan webinar. Ini di rumah saya hujan, jadi mungkin ada background-nya ya, kedengeran ya suara hujan turun. Baru saja ya, kayaknya ini memberikan pertanda baik untuk acara kita di sore hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para pembicara, Pak Mardiono, Pak Sihol, dan juga untuk moderator spesial ya sore hari ini, Pak Wayan. Saya mewakili Pak Willem sebenarnya, Pak Willem Makaliwe, Kepala LM FEBUI yang sore hari ini berhalangan membuka kegiatan kita karena masih menghadiri ada satu rapat yang belum selesai. Dan untuk Bapak dan Ibu semua mungkin sedikit informasi kembali tentang Bridge yang memang ada untuk menjembatani antara perkembangan riset dengan perkembangan di dunia praktisi. Jadi di sini kita sudah ditemani oleh para profesional yang lulusan FEBUI begitu ya. Jadi nanti kita akan sama-sama menguliti apa yang terjadi di dunia private sector, terutama karena adanya pandemi ini. Tentunya di sini memang sesuai judul ya, changing ya, perubahan-perubahan termasuk di dalamnya ada portfolio shift, ada sustainability focus, juga bicara tentang cost reduction dan cultural change. Jadi kalau boleh sedikit mengira-ngira gitu ya, mungkin nanti Pak Mardiono akan mewakili sektor yang sangat terdampak dengan
adanya pandemi ini karena ada di sektor tourism gitu ya, dengan kondisi saat ini, tapi Pak Sihol mungkin mewakili sektor yang kayaknya sih kelihatan dari luar tidak terlalu terdampak, tapi nanti kita dengarkan tentunya dari dua pembicara ini kan kita dari orang luar yang kelihatannya demikian gitu ya, nanti akan dipandu oleh Pak Wayan sebagai moderator kita, seorang profesional wirausaha yang luar biasa gitu ya, dan terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak dan Ibu. Tentunya diskusi kita diharapkan sangat hangat sore hari ini menemani hujan di tempat saya. Dan selamat menikmati acara webinar dari Bridge pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Riani atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya izinkan saya membacakan profil singkat dari moderator kita, yaitu Bapak Iwayan Raimantera. Beliau saat ini sebagai Managing Director PT Elang Biru Indonesia Gemilang, dan juga sebelumnya sudah banyak sekali pengalaman bekerja beliau ya. Sebelumnya juga sebagai Trade Marketing Manager di Imperial Tobacco New Zealand, kemudian juga sebagai Business Manager di Eastman Kodak Company Singapore, juga sebagai Sales Operation Manager di Philip Morris International Jakarta, juga pada tahun 96 sebagai Promotion Manager di Mead Johnson Nutrition Jakarta. Bapak Wayan ini merupakan lulusan S1-nya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ya Pak ya. Juga menyelesaikan studi S2-nya di University of Auckland, New Zealand. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilahkan kepada Pak Wayan untuk bisa memandu perjalanannya diskusi pada sore hari ini. Dipersilakan Pak Wayan. Baik, terima kasih Shona. Selamat sore rekan-rekan semua. Hari ini kita sangat beruntung dengan memiliki dua orang pembicara yang handal dan sangat berpengalaman di bidangnya. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan Pak Mardiono Nugroho. Pak Mardiono Nugroho tadi sudah disebutkan sebagai Direktur Teknik dan Infrastruktur dari TWC ya, Taman Wisata Candi. Pak Mardiono ini menempuh pendidikan S1-nya di Teknik Sipil Universitas Diponegoro dan melanjutkan S2-nya dalam bidang manajemen keuangan dari Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya beliau aktif di PT anak perusahaan Pertamina, tadi Pak Mareno sempat sampaikan, dan terakhir beliau sebagai VP Subsidiary and Joint Venture Management PT Pertamina. Pembicara selanjutnya adalah Bapak Sihol Aritonang. Kebetulan saya kenal Pak Sihol ini secara pribadi dari FEUI waktu itu. Pak Sihol saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper. Dan sebelumnya beliau sangat aktif di bidang filantropi, yang mana nama organisasinya adalah Tanoto Foundation. Beliau juga pernah menjadi Asisten Country Director at CARE International Indonesia, sebuah NGO yang bergerak dalam bidang international humanitarian. Tanpa memperpanjang waktu, saya ingin membacakan dulu sebelum kita mulai house rule kita bagi para peserta hari ini yang hadir. Pertama saya minta agar mikrofon di-mute semua supaya tidak mengganggu perjalanan diskusi kita. Yang kedua, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti muncul, saya mohon agar ditulis di chat. Nanti kita akan sebutkan pertanyaannya. Dan seandainya jika ada yang ingin bertanya langsung juga harap disampaikan melalui chat room-nya di ruangan chat itu. Nanti kita akan mulai dengan bahasan dari Pak Mardiono. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin nanti kita lihat berapa banyak pertanyaan yang hadir, tapi untuk satu sesi kita akan batasi 3 pertanyaan untuk dilanjutkan jika masih ada pertanyaan lain.
Lalu setiap kali bertanya, saya mohonkan agar pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Jika nanti setelah selesai Pak Sihol di sesi kedua untuk jadi pembicara, misalnya masih ada pertanyaan, harap disebutkan pertanyaannya untuk Pak Mardiono atau untuk Bapak Sihol, atau barangkali untuk kedua-duanya. Saya kira demikian house rule-nya. Saya ingin persilahkan Pak Mardiono Nugroho untuk memulai pembahasannya. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Terima kasih Pak Wayan, Bapak Ibu sekalian. Merupakan suatu kebanggaan ya, kami dari daerah, boleh dikatakan lah, bisa menyampaikan ke Bapak-Bapak Ibu sekalian, di mana kita mengerti bahwa ekonomi UI merupakan siapa sih yang tidak ingin menjadi kebanggaannya Indonesia. Kita ngerti Ibu Sri Mulyani juga dari tokoh-tokoh ekonomi UI, kemudian Pak Sumantri Bojonegoro juga saya kira tokoh juga dari Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi. Kami ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian sedikit materi kalau boleh, pemaparan menggambarkan sharing saja ini sekali lagi. Kami sebagai praktisi mungkin beberapa hal yang mungkin minta masukan juga nanti dari sisi teori maupun pandangan dari Bapak Ibu dari sisi akademis. Ini mungkin sedikit kami ingin sampaikan mengenai materi kami berkaitan dengan bagaimana tantangan bisnis, kondisi bisnis, dan bagaimana strategi kita, Taman Wisata Candi sebagai perusahaan yang mengelola wisata untuk menghadapi di tengah-tengah pandemi yang seperti tadi Ibu sampaikan bahwa posisinya sangat terdampak. Ini mungkin sedikit materi yang kita sampaikan. Mohon izin untuk mengenalkan apa sih Taman Wisata Candi. Jadi taman ini data kami mengenai saya ini memang background-nya teknik sipil, tapi Bapak Ibu sampaikan sejak tahun 98 saya sudah bergerak di non-teknik. Jadi waktu itu pada awal sebelum Pertamina menjadi Persero, kami sudah bergerak saya sudah berposisi sebagai di bidang umum dan keuangan. Jadi itu yang mendasari saya sampai terakhir di Pertamina tahun 2018 menghandle anak perusahaan. Next. Ini mungkin sedikit kredensial kami pada 2001 ketika Pertamina belum Persero, kami mengembangkan tata kelola di Pertamina dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Kemudian tahun 2016 kami lagi setelah kami berputar ke beberapa anak perusahaan, kami ditugasi untuk menata anak perusahaan 2016. Mungkin Bapak Ibu tahu sekarang ini Pertamina sudah menjadi holding company sekitar 142 portofolio, baik anak perusahaan maupun afiliasinya. Kebetulan saya ditugasi 2016 menjadi pengelola di Pertamina sebagai PV Subsidiary Joint Venture Management. Kemudian tahun 2018 kami mulai berpindah ditugaskan ke BUMN Taman Wisata Candi. Kalau boleh istilahnya itu Bali Deso Bangun Deso. Ternyata di situ di Taman Wisata Candi ini ditugaskan kami sebagai Direktur Teknik Infrastruktur. Ujung-ujungnya adalah membangun sistem tata kelola juga di TWC, di Taman Wisata Candi. Kami sampaikan bahwa waktu itu kami mengembangkan terutama di informasi teknologi. Sampai saat ini.
Ini sedikit gambaran mengenai perusahaan apa sih Taman Wisata Candi. Seperti sampaikan tadi bahwa TWC adalah Taman Wisata Candi yang utamanya mengelola Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, berdiri sejak tahun 80. Kami mengelola Borobudur, Prambanan itu berdasarkan Kepres 1 tahun 92. Kami punya anak perusahaan namanya Viva, bergerak di tour and travel. Seperti tadi Pak Wayan kalau ke Surakarta, tadi ke Solo, mungkin lewat di Colomadu, ya. Kami mengelola juga Colomadu bersama-sama dengan Jasa Marga dan perusahaan PP. Sisi lain kami juga di Borobudur, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar Balai Ekonomi Desa atau terkenal dengan Balkondes. Ya, Balkondes kami mensupport kegiatan Balkondes, di mana di situ ada 20 Balkondes. Ya, kalau Bapak Ibu ke Borobudur, mungkin saya pikir sekali cukup, tapi mungkin sekarang dengan perkembangan yang baru, di mana di sekitar Borobudur sedang dikembangkan Balkondes di Balai Ekonomi Desa, kemudian jalan-jalannya mungkin lebih bagus daripada di di Depok atau saya lihat di sebagian Jakarta, misalnya di Bekasi, di sana lebih halus. Maka Bapak Ibu kalau suka bersepeda, olahraga, maraton, saya kira tempat yang menarik untuk berwisata olahraga. Ini kami memang punya beberapa portofolio usaha. Yang pertama adalah tadi Borobudur, Prambanan, dan Boko. Kami juga di Borobudur mengelola Manohara, adalah di situ ada seperti hotel, ada restonya. Kemudian kami juga mengelola Taman Siwarka. Di Borobudur juga ada Samudra Raksa. Samudra Raksa ini adalah tempat kapal di mana di Borobudur ada replika istilahnya bentuk kapal di Borobudur yang direplikakan di Samudra Raksa ini. Yang terakhir dapat disampaikan Bapak Ibu, per 1 Juli 2021 kami ditugasi untuk mengelola Taman Mini Indonesia Indah. Jadi sisi lain kami juga sekarang ini mengelola Manohara Resto, kemudian ada namanya kalau di Borobudur Dagi Abinaya, mungkin Bapak Ibu belum pernah kenal Dagi Abinaya. Kalau Bapak Ibu ke Borobudur, mohon berkenan ke Dagi Abinaya. Kenapa? Karena di Dagi Abinaya itu konon legendanya adalah tempat mengawasi untuk waktu pembangunan Borobudur di abad ke-7 sampai ke-8. Kemudian kami juga mengelola Ramasita Resto. Ramasita Resto ini berada di Prambanan. Kalau di Prambanan Ibu mendengar tari Ramayana, kemudian tari Roro Jonggrang, nah, itu ada di posisinya ada di Ramasita Resto. Kemudian yang terbaru ini pada tahun 2019 kami mengembangkan hotel The Manohara Hotel di Kejayan di Kota Yogyakarta. Baru saja di launching tahun kemarin 2020 pada bulan November. Saat ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Ini merupakan tadi bicara shifting portofolio. Saya kira dengan adanya hotel ini menjadikan sedikit tambahan income buat Taman Wisata Candi. Sisi lain tadi kami juga punya Royal Besaran, Resto Royal Besaran berada di Colomadu dan Besali Cafe. Kemudian tadi sampaikan atraksi-atraksi ada di Sendatari Ramayana, Sendatari Rojonggrang, kemudian ada Prambanan Jazz, Borobudur Simfoni, itu kegiatan-kegiatan event atau attraction yang diadakan di Borobudur dan Prambanan. Ini portofolio, kurang lebih 16 portofolio dari Taman Wisata Candi. Next. Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya, pandemi ini yang kita alami baik di Jakarta, di Yogyakarta dan sekitarnya itu benar-benar memengaruhi jumlah kunjungan dari
ke Borobudur, Prambanan atau Boko, maupun saat ini juga ke Taman Mini yang benar-benar sangat rendah sekali, yang berimpact terhadap income atau pendapatan dari Taman Wisata Candi. Tapi sisi lain kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan income dari hotel yang kita kembangkan di tahun 2020. Itu merupakan suatu hal yang tadi disampaikan melalui shifting dari destinasi yang utamanya ke heritage, kita tambahkan ke hotel, di mana di hotel itu ada sedikit income yang bisa sedikit menambahkan darah, mengisikan darah bagi Taman Wisata Candi. Next. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan tadi, ini pandemi ini benar-benar sangat memengaruhi jumlah kunjungan wisata, baik di Indonesia yang turun hampir 80%, di Jogja hampir 90%, kemudian juga dampak juga di Borobudur, itu juga relatif tinggi. Kalau puncak-puncaknya tahun 2019 itu menjadi puncak kedatangan para wisatawan, baik asing maupun nasional. Kemudian setelah tahun 2020 sampai 2021 sangat drop sekali, itu yang berdampak sekali terhadap kondisi keuangan dari Taman Wisata Candi. Next, inilah Bapak Ibu sekalian sampaikan tahun 2019 begitu trennya begitu positif buat destinasi pariwisata, juga terutama kepada TWC. Kemudian pada tahun 2019 ke 2020, 2021 demikian drop sehingga memengaruhi kondisi kami. Tapi alhamdulillah sampai saat ini karena kami perusahaan yang relatif tidak punya hutang jangka panjang, masih bisa bertahan dengan mempertahankan internal cash flow. Next. Mungkin ini gambaran dari harapan dari Pak Menteri Sandiaga Uno berkaitan dengan bagaimana kita menjaga-jaga bertahan dan menyelamatkan dari situasi pandemi ini berkaitan dengan wisata nasional. Beberapa hal yang kita sampaikan memang sekarang ini yang paling penting adalah berkaitan dengan kampanye 3M, kemudian disiplin prokes, yang lain adalah pembangunan SDM, kemudian perbaikan 5 destinasi super prioritas. Yang mungkin sampaikan Bapak Ibu sekalian, 5 destinasi super prioritas itu salah satunya adalah Borobudur, kemudian yang kedua adalah Mandalika, Ibu mungkin mulai arah ke timur juga ada Labuan Bajo, kemudian Likupang, dan satu lagi ada di Sumatera yaitu Danau Toba. Diharapkan nanti tahun 2022 atau tahun 2003 ini akan menjadi destinasi pilihan untuk wisatawan baik lokal maupun dari mancanegara. Saat ini Bapak Ibu sekalian di Borobudur sedang dibangun beberapa sarana selain tadi balkondes, pembangunan pintu gerbang yang mengarah ke Borobudur. Rencana juga sudah dimulai juga pembangunan jalan tol dari Bawen sampai ke Borobudur sampai ke Jogja, sampai ke Yogyakarta International Airport. Dari Surakarta sekarang juga dibangun jalan tol dari Kartosuro atau dari Surakarta menuju Yogyakarta. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal namanya Joglo Semar, Jogja Solo Semarang, itu nanti akan terintegrasi melalui jalan tol. Itu sekarang menjadi perhatian Bapak Presiden RI, sehingga diharapkan nanti tahun 2022-2023 akan menjadi pilihan destinasi wisata untuk Jawa Tengah dan sekitarnya. Next. Ini mungkin sedikit pemahaman kami mengenai corporate strategy. Memang saat ini kita sedang fokus kepada biaya untuk melakukan efisiensi. Kemudian juga tadi sampaikan bahwa kita juga sedang dari sisi destinasi atau wisata, seperti sampaikan strategi juga portofolio
untuk kalau terjadi pembatasan di suatu wilayah, kita bisa punya income atau pendapatan dari destinasi lain. Ini penting Bapak Ibu sekalian, seperti sekarang ini Borobudur Prambanan itu masih tutup. Nah, sementara ini di Taman Mini sudah mulai buka, itu suatu hal yang positif. Kemudian hotel kami selama ini nggak pernah tutup, ya itu juga memberikan suatu hal yang positif buat Taman Wisata Candi. Next. Kita juga ingin sampaikan bagaimana tantangan menghadapi pandemi ini. Pertama, kita sudah melakukan juga digital transformation, ya. Digital transformation cukup penting, baik sisi untuk implementasi tiketing maupun ERP. Kami terus terang Bapak Ibu sekalian mengawali di tugas saya di TWC ini mulai membangun ERP e-ticketing atau sistem ticketing itu pada tahun 2019. Ini kebetulan itu menjadi hal yang positif selama pandemi ini, sehingga proses transaksinya semuanya sudah melakukan berdasarkan sistem ERP maupun e-ticketing. Kemudian sisi lain dampaknya adalah kita implementasi QRIS juga, online payment gateway. Kebetulan sebenarnya besok pagi saya harus ke Semarang untuk menyampaikan paparan berkaitan dengan implementasi IT di Taman Wisata Candi, karena merupakan bagian dari program cashless. Kebetulan besok kami sebenarnya diundang oleh Bank Indonesia Jawa Tengah untuk memberikan paparan atau penjelasan sharing seperti ini. Sisi lain kami juga sudah membangun tiket.com maupun Traveloka. Dari sisi cost, strategi kami adalah tentunya kita reduction dari cost. Kita Bapak Ibu sampaikan nih, dengan situasi seperti ini, kami cost tidak hanya cost mengenai cost operasi maintenance, tapi kami juga cost SDM kita juga kita reduce dari top level pengurus maupun sampai ke bawah. Jadi maksimum di atas ya direksi, komisaris, semua tim bawah semuanya kita potong dari tingkatan yang terbesar di level maupun di low level kita lakukan pemotongan remunerasi. Kemudian kita Pak Mardiono terputus ya? Iya betul Pak, sepertinya tadi sinyalnya kurang stabil ya, terputus Pak Mardiono. Gimana, kita tunggu dulu beliau atau kita lanjut dulu ke Pak Sihol sambil menunggu, nanti biar dilanjutkan lagi ya? Ya boleh Pak. Oke, baik. Sambil menunggu, gimana Pak Sihol, sorry? Menurut saya sih ditunggu sebentar lah, pasti beliau juga coba berusaha connect secepat mungkin. Oke, kita tunggu 2 menit ya, 2-3 menit. Ya boleh Pak. Gimana, beliau ada? Ya boleh Pak, mungkin ditunggu 2 menit, sembari mungkin Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan. Nah, kalau ada yang punya pertanyaan, mungkin saya bisa lihat di chat, ya, belum ada ya. Belum ada di chat. Pak Sihol posisi di kantor ya? Ya di inilah di tempat. Soalnya di belakang itu kebun kelihatannya. Di belakang itu kebun. Saya di luar kota, mohon maaf. Oh, di luar kota ya. Ya.
Kita tunggu sebentar kalau memang tidak ada. Ya, ditunggu sebentar Bapak Ibu ya. Dikontak aja dulu. Ya, Pak sudah dikontak, sudah mencoba bergabung kembali. Reconnect ya, oke. Soalnya beliau di luar tadi, outdoor. Sambil menunggu, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan di chat room. Biar kita kumpulkan pertanyaan. Ini yang hadir ada 54 ya. Gimana Mas Hendra? Belum ada? Iya Pak, masih dicoba ditelepon untuk asistennya sebentar. Iya, kita tunggu lagi. 1 menit lagi kita tunggu deh. Bagaimana Mas Hendra? Sudah ada komunikasi? Ya, masih dicoba telepon terus Pak. Mungkin bisa dilanjut Pak Syol Kalau saja. saya pikir begitu ya, supaya nggak ini. Tadi kan kalau beliau masuk lagi kita bisa lanjutkan. Jadi untuk sesi selanjutnya kita akan mulai dengan pembicara Bapak Syihol Aritonang. Saya persilahkan Pak Syihol untuk bahasanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung aja ya. Langsung aja. Ya, saya ada tayangan sedikit nih. Bisa kelihatan ya? Halo? Bisa Pak Syihol. Ya, baik. Oke, saya perkenalkan sebentar April ya. Jadi saya sendiri Syihol Aritonang dari PT Ria Ondalam Pulp and Paper, di operating company dari grup yang namanya April. Kalau produk kami mungkin kalau di tingkat customer yang pernah didengar atau sering dengar, mudah-mudahan adalah Paper One ya, kertas fotokopi, kertas printer, kertas untuk offset juga gitu. Nah, grup April ini dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola hutan tanaman industri. Ada 450.000 hektar hutan tanaman industri kita tanam akasia dan eukaliptus sebagai bahan baku dari bubur kertas dan kertas. Ya. Nah, di luar yang 450.000 hektar hutan tanaman industri itu, kami juga mengkonservasi, melindungi, merestorasi 370.000 hektar ya, lahan di luar itu. Ya, nah ini sebetulnya ini menjadi salah satu dari bagian komitmen kami untuk mencapai yang namanya one for one ya, untuk setiap hektar yang kami kelola sebagai hutan tanaman industri, hutan produksi ya, maka kami komit untuk mengkonservasi dan merestorasi 1 hektar lainnya. Nah itu kita masih utang nih, masih defisit ya, so kita masih mencari lahan untuk dikonservasi, tidak untuk hutan produksi. Nah kapasitas produksi kami untuk pulp itu 2,8 juta ton per tahun. Ya, pulp adalah bahasa Inggris atau istilah teknis dari bubur kertas, bahan kertas itu. Ya, nah sebagian dari pulp kami itu kita jual sebagai pulp ke pabrik tisu misalnya, ya, atau ke pengguna-pengguna lain. Sebagian lagi kami proses lebih lanjut menjadi kertas, ya 1,1 juta ton per tahun. Nah, industri pulp and paper ini adalah industri yang sangat mengandalkan teknologi. Ya, untuk itu kami mempekerjakan banyak sekali saintis, ya, dan
karena ini menyangkut juga industri kehutanan, ada juga operasi pabrik ya di Pangkalan Kerinci di Riau, gitu ya. Maka kami juga tunduk kepada tuntutan sustainability, ya. Dan untuk itu kami punya kebijakan pengelolaan hutan lestari atau Sustainable Forest Management Policy yang kami luncurkan tahun 2015, dan baru-baru ini juga kami meluncurkan yang namanya April 2030. Nah, produk kami, kertas antara lain itu, kita ekspor sekarang ke lebih dari 75 negara. Ya, jadi ekspor kita lumayan membanggakan. Jadi tidak hanya, rupanya Indonesia itu tidak hanya mengekspor mie instan, ya, tapi juga ada kertas ya dari Riau. Ini yang perkenalan tadi tentang April ya, agar bisa memberikan konteks. Tadi saya sampaikan bahwa tahun 2015 kita meluncurkan Sustainable Forest Management Policy. Ini yang sudah memandu kegiatan operasi kami selama 6 tahun terakhir. Nah, di tahun 2020 kemarin, di tengah-tengah pandemi, ya, di bulan November tahun 2020, kami meluncurkan visi 2030 kami, yang kami sebut sebagai April 2030. Ya, April 2030 ini menjadi panduan dalam kami menyusun strategi dan praktek-praktek di bidang sustainability. Nah, industri kami ini tadi saya sampaikan sangat syarat atau sangat intensif diperhadapkan dengan tuntutan sustainability. Ya, stakeholders kami menuntut sustainability. Customers kami di dalam negeri maupun di luar negeri ingin sekali tahu bahwa bahan baku yang kita pakai itu berasal dari hutan yang dikelola secara sustainable. Ya. Pemerintah tentunya juga menganjurkan praktek-praktek yang sustainable. Demikian juga dengan ya stakeholders kami yang lain ya, civil society organizations, NGOs, semuanya menuntut adanya sustainability. Nah, kami bulan November tahun lalu meluncurkan April 2030. Ada 4 pilar komitmen kami dalam April 2030 ini. Yang pertama adalah climate positive, di mana kami punya komitmen untuk ambil bagian dalam upaya pengurangan emisi. Ya. Kemudian thriving landscape itu berbicara tentang bagaimana mendorong konservasi lahan dan juga meningkatkan produktivitas lahan yang ada. Ya, jadi kita bicara tentang intensifikasi lahan. Ya. Yang ketiga pilarnya adalah inclusive progress. Ya. Perusahaan akan berkembang, ya, dan perkembangannya itu juga harus melibatkan masyarakat, ya, dan ada satu subpilar di sana melibatkan perempuan. Nah, jadi kita ingin lebih banyak leaders dalam leadership rank kita itu makin banyak perempuan, ya. Dan yang pilar yang keempat adalah sustainable growth, ya. Ini bicara tentang bagaimana operasi manufaktur kita itu mengedepankan circularity dan mengedepankan teknik-teknik produksi yang responsible. Nah, untuk setiap pilar ini kita sudah tetapkan target, ya. Dan untuk setiap target itu ada indikatornya. Ya, ini yang kita lakukan sehingga April 2030 itu tidak hanya seperangkat cita-cita yang normatif, tapi betul-betul menjadi satu perangkat target yang memang sama-sama sebagai sebuah organisasi kita achieve sama-sama. Dan ini kemudian melekat kepada KPIs orang-orang, staff-staff kita, dan departemen serta bisnis unit yang ada. Nah, waktu peluncuran ini tahun 2020, tentu konteksnya adalah konteks pandemi. Ya, kita melihat, ya memang tadi Ibu Riani mengatakan bahwa mungkin April ini mewakili sektor yang tidak terlalu terdampak oleh pandemi. Ya, to some extent it's true, ya, karena produk kami tadi itu kan bubur kertas, dan 2 tahun terakhir ini kita juga menghasilkan rayon atau viskos yang bisa menjadi bahan baku tekstil. Nah, untuk yang kertas kita bisa bayangkan ya bahwa selama pandemi tentu penggunaan kertas ya untuk cetak atau untuk fotokopi itu berkurang, that's true. Ya, tapi kalau untuk penggunaan pulp bubur kertas itu meningkat ya. Kenapa? Karena kemudian produk turunannya kan adalah tisu. Ya, nggak ada di antara kita ini yang bisa bebas dari tisu.
ya. Kemudian konsumsi wet wipes ya, atau tisu basah itu juga meningkat. Nah, itu menggunakan pulp sebagai bahan bakunya. Ya. Produksi kami rayon turun ya. Orang kan tahun lalu banyak brands yang tidak memproduksi edisi baru ya, mereka skip 2-3 edisi gitu ya. Nah, tapi sekarang udah mulai naik lagi gitu. Jadi overall memang kita cukup aman terhadap dampak pandemi ya, walaupun tentunya dari segi volume ada penurunan, dari segi harga ada tekanan terhadap harga gitu. Nah, kita lihat itu sebagai peluang untuk melakukan review terhadap banyak hal ya. Cost structure tentu kita review. Logistics systems kita review lah ya. Mungkin rekan-rekan juga, teman-teman atau Bapak Ibu Bapak yang hadir di sini juga pernah dengar ya bahwa ekspor susah di jalan ya. Waktu itu ada masanya ya, karena kontainernya nggak ada. Kita kirim barang, kontainernya kemudian nyangkut di negara tujuan ekspor, nggak balik lagi ke kita gitu. Nah, ini semua menjadi objek kita review. Cost structure-nya, logistik sistemnya, production system. Karena kemarin tuh kan banyak stakeholders yang bilang bahwa ini kesempatan pandemi ini adalah kesempatan untuk membuat produksi kita dan proses bisnis kita menjadi lebih green gitu. Ya, kita pun merespon ke sana. Kita review proses produksi kita. Ya. Nah, tuntutan sustainability juga meningkat. Nah, April 2030 adalah jawaban kami untuk itu. Nah, kita tidak ingin April 2030 ini menjadi hanya slogan atau hanya statement. Ya. April 2030 kita luncurkan tahun 2020, kita hanya punya 10 tahun untuk mencapainya, dan per hari ini udah tinggal 9 tahun lagi. Nah, segera setelah peluncuran itu, sudah kami langsung melakukan inisiatif nyata, ya, sebagai tanda bahwa memang we are serious, it's a decade of action. Dekade 10 tahun ini adalah dekade aksi nyata gitu. Antara lain ini ada di slide yang saya tayangkan ini, ya, kita akan menambah lagi daerah yang akan kita restorasi, ya. Kita ukur emisi gas kita, ya. Kemudian di operasi pabrik kita maksimalkan penggunaan biomas, ya. Kemudian bahan bakar B30 kita coba, B50 juga kita coba, ya. Dan kita juga bersyukur bahwa pemerintah Indonesia memberikan izin untuk pertama kali di Indonesia untuk kami menanam atau menempatkan solar panel, ya, di landfill. Landfill itu harusnya kan itu tempat limbah padat, kemudian selama 30-40 tahun itu nggak boleh diapa-apakan gitu ya. Nah, kita manfaatkan tutupan landfill tersebut untuk menjadi platform atau tempat untuk menempatkan panel tenaga surya. Ya. Nah, 1 megawatt kita pasang, mudah-mudahan akan selesai dalam bulan ini. Nah, tapi itu adalah bagian dari 20 megawatt yang kita komit akan kita selesaikan di tahun by 2030, ya, atau lebih cepat dari itu. Nah, kemudian juga kita manfaatkan waste, ya. Nah, ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh pemerintah Indonesia saat ini, ya. Bagaimana kalau material itu dari from cradle bukan ke grave, tapi from cradle to cradle. Dimanfaatkan lagi, entah sebagai bahan baku atau untuk sebagai bahan bakar, nah itu pemanfaatannya. Nah, ini adalah contoh inisiatif-inisiatif yang kami sedang lakukan sebagai bagian dari April 2030 kami. Ya. We are running at full speed karena kita tahu mencapai April 2030, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs itu 9 tahun is not a long period. Ya, kita semua harus lari sprint. Nah, terkait dengan kembali ke konteks pembicaraan kita hari ini, April 2030 ini serta inisiatif yang kita lakukan di dalamnya itu antara lain triggersnya adalah pandemi. Ya, pandemi ini tidak melunturkan komitmen kita untuk mencapai sustainability. Ya, dan lahirlah April 2030 sebagai jawaban kami untuk pandemi dan juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang April sampai tahun 2030. Demikian dari saya, ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih, Pak Wayan. Terima kasih Pak Sihol atas paparannya, sangat menarik sekali, sangat jelas, dan yang menarik adalah bahwa tadi disebutkan adalah dekade aksi,
dengan berbagai inisiatif-inisiatif yang tadi sudah disampaikan. Baik, saya lihat ini Pak Mardiono sudah kembali on air. Pak Mardiono bisa dinyalakan. Nah, mohon maaf tadi terputus Pak. Iya. Jadi karena kami di Taman Mini ini sedang menata juga sistem IT-nya Pak baru. Ini dari zero Pak. Karena dulu kan yayasan ya, foundation, nah sekarang corporation. Jadi benar-benar kami mentransformasi dari nol ini Pak. Iya, baik Pak Mardiono, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk melanjutkan tadi yang terputus Pak Mardiono. Monggo Pak. Ya, mungkin kami sebenarnya sedikit lagi aja Pak, next saja. Kita ingin apa yang saya sampaikan nanti dalam bentuk gambar-gambar gitu ya. Jadi ini yang kami lakukan gitu Pak, dalam membangun sistem ticketing, ERP implementation, cashless transaction gitu kan ya di destinasi kami. Nah, ini nanti juga tadi sampaikan kami akan kembangkan ini di Taman Mini. Sekali lagi karena Taman Mini kemarin dikelola oleh yayasan, sekarang ditugaskan ke BUMN, jadi kami harus membangun culture dari foundation ke corporation. Next, ini adalah kami juga mengembangkan transaksi cashless di pedagang-pedagang di UKM di sekitar Borobudur. Nanti akan kita kembangkan juga di Taman Mini ini, Pak. Ini mungkin sedikit mengenai posisi kinerja kami. Memang kami terdampak cukup signifikan, di mana tahun 2020 kemudian kami akan minus. Inilah kondisi waktu itu diawali kita sudah melakukan cost reduction. Kita lihat grafiknya, semakin lama kita benar-benar melakukan cost reduction, tidak hanya bicara mengenai maintenance operation, tapi juga langsung ke kompensasi dan benefit. Ini strategi kami dalam portofolio shifting tadi, kita mulai bergerak untuk hotel. Alhamdulillah meskipun belum besar, kami sudah menunjukkan di hotel ini sesuatu yang positif. Ini kita lakukan implementasi, lakukan cost reduction, menggunakan semuanya digitalisasi di lingkungan kami, baik e-ticketing, ERP, maupun e-correspondent di lingkungan Taman Wisata Candi. Ini strategi implementasi kami mengenai improvement selama ini. Dari CASE juga kami lakukan penataan juga, assessment dan sertifikasi yang didukung oleh Menteri Kemenparekraf. Ini adalah improvement kami selama ini dari Januari sampai 2021 kami ingin dapat sampaikan, kita lakukan juga penutupan beberapa lokasi. Kemudian ini kita sampaikan bahwa mulai 1 Juli 2021 officially kita manage Taman Wisata di Taman Mini Indonesia Indah ini. Ini apa penghargaan yang diberikan assessment terhadap maturity level governance dari RT. Ini sertifikat CAC, jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir untuk berkunjung ke wilayah destinasi kami. Kami sudah dapat sertifikat untuk implementasi protokol kesehatan. Ini gambaran sedikit mengenai waktu implementasi atau penandatanganan kerjasama pemanfaatan Taman Mini Indonesia Indah. Ini lokasi-lokasi kami, monggo Bapak Ibu kalau berkunjung ke Borobudur Prambanan. Itu Bapak Ibu sekalian, saya kira terima kasih Pak Wayan. Sebagai tambahan sekali lagi mohon maaf karena ada gangguan teknis. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Wayan. Baik, terima kasih Pak Mardiono atas paparannya. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada beberapa hal menarik catatan yang saya dapat tangkap dari kedua pembicara, bahwa kedua-duanya ini walaupun berasal dari sektor swasta, namun yang satu swasta, yang satu BUMN, tapi sama-sama berfokus pada antara lain
portfolio shifting, jadi memperbaiki portfolio. Lalu juga ada tadi hal mengenai cost reduction. Kedua-duanya melakukan review, baik dari Pak Sihol maupun Pak Mardiono melakukan review. Bahkan kalau tadi dia yang disampaikan Pak Sihol, cost structure, termasuk sistem logistiknya, sistem produksinya, bahkan sampai kepada ada pemikiran atau aksi-aksi inisiatif yang sifatnya melakukan utilisasi sampai ke waste-nya, ke sampahnya, bagaimana bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya dari awal, tapi sampai ke waste-nya pun dimanfaatkan. Lalu dari Pak Mardiono tadi ada shifting dari heritage ke hotel. Lalu ada hal yang menarik juga saya tangkap tadi ada masalah cash flow. Pak Mardiono menyampaikan tidak begitu berdampak karena tidak memiliki hutang jangka panjang. Jadi ini juga mungkin poin penting. Selain itu ada dukungan-dukungan infrastruktur seperti jalan tol itu yang akan banyak membantu accessibility ke pusat-pusat wisata yang dikelola oleh TWC. Saya kira demikian beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Di chatroom ini saya lihat sudah ada pertanyaan. Sebentar. Baik, ini ada pertanyaan untuk Pak Mardiono. Bagaimana prediksi Pak Mardiono terhadap kondisi pandemi, khususnya untuk sektor pariwisata? Barangkali Pak Mardiono punya gambaran kira-kira butuh berapa lama sektor ini bisa kembali bangkit. Ini diminta sebagai tukang ramal ini sepertinya Pak Mardiono beramal berapa lama. Lalu bagaimana pandangan Bapak melihat investor yang justru masuk ke sektor pariwisata di masa-masa pandemi ini, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Kalau tadi meramal ya Pak ya, ini kita sebagai penunggu candi kawasan heritage ya, kita harus percaya diri ya Pak ya. Kalau Pak Siol penunggu kawasan tadi, kalau lihat background-nya hijau, kami ini kan isinya batu-batu, bangunan-bangunan tua gitu. Tapi saya percaya ya Pak ya, selama kita mengelola kawasan ini, alhamdulillah kita zero fatality ya. Artinya tim kami bisa menjaga dari prokes gitu, tidak ada yang meninggal. Memang ada yang kena gitu, seperti hotel misalnya, ataupun di kawasan kita ada yang kena COVID. Tapi alhamdulillah kita selama ini tidak ada fatality. Itu yang menjadi semangat kami. Yang kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan ke depan. Saya kira betul apa yang disampaikan sekarang ini, kita harus siap dengan endemi. Artinya kita harus jalani sikap ini ya. Yang satu adalah jaga prokes, maka kami membangun sistem CASE, itu yang disertifikasi oleh Kementerian Pariwisata ya. CASE itu berkaitan dengan sertifikat untuk health, safety, sustainability environment, kita jaga itu semuanya, dan itu kita semuanya mendapatkan sertifikat 100% sempurna, Pak. Kami dan di Borobudur atau TWC itu merupakan pertama kali, Pak, destinasi pariwisata yang mengembangkan prokes begitu ketat untuk destinasi wisata, Pak. Jadi kami dapat penghargaan juga diakui waktu itu oleh Pak Ganjar Pranowo selaku gubernur menjadi contoh bagaimana implementasi prokes di destinasi wisata. Itu yang menjadi kami dinilai cukup positif, artinya oleh lembaga pemerintah. Sekali lagi, jadi kalau meramal kami tidak bisa meramal. Tapi pengalaman kami ya Pak ya, kita harus menghadapi posisi ini dengan baik. Itu contoh ini saya sendiri Pak, saya ini sudah divaksin 2 kali. Nah, ternyata Bapak mungkin sudah cek belum, ini sharing aja secara pribadi. Pernah nggak mengecek
berapa sih imunitas kita. Ya, saya ini sudah 2 kali, saya rajin olahraga, saya sering naik gunung, kemudian turun gunung, ternyata imunitasnya rendah, Pak. Saya sudah 2 kali cek ke laboratorium, imunitas COVID saya rendah. Malah dokter menyarankan, ayo Pak Mardiono, lakukanlah vaksin ketiga. Seperti itu, Pak. Tapi ini belum saya lakukan karena belum ada kan vaksin ketiga. Jadi kuncinya mungkin saya memegang ini sharing sedikit. Supaya kita agak sedikit ini ya, nggak takut, tapi juga nggak terlalu percaya diri, adalah saya selalu cuci hidung, Pak. Mungkin Bapak dengar kan, Dr. Hewan Indro Cahyono. Nah, saya kira menjadi referensi juga kita, Bapak Ibu sekalian. Ayo mulai kita nggak pernah cuci hidung, kita cuci tangan, itu kan ya. Kemudian kita jaga jarak, tapi kita nggak pernah cuci hidung. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak, berkaitan dengan tadi kita harus siap dengan situasi yang baru nanti dengan endemik itu. Itu sih masukan kami, pengalaman kami di lapangan, Pak. Baik, Pak Mardiono, terima kasih. Sebenarnya saya ada pertanyaan dari pribadi nih buat Pak Mardiono, karena saya kan orang Bali, jadi ini Bali ini kan sangat-sangat terdampak dengan pariwisata. Problemnya adalah di Bali itu kan disiapkan untuk destinasi turis global. Artinya secara pangsa pasar itu ada 2 pangsa, yaitu global turis, jadi turis-turis dari mancanegara, dengan local turis. Selama ini kalau di Bali kurang diperhatikan local turis itu. Mereka lebih mengandalkan turis-turis mancanegara. Apakah hal yang sama terjadi juga di TWC ini? Bapak punya pangsa pasar turis lokal dan turis asing, atau memang selama ini hanya fokus di turis lokal? Kami sebelum pandemi ini hampir 1 juta kedatangan turis dari asing, Pak. Oh ya. Ya itu. Kami Borobudur dan Prambanan itu kita punya sistership ya, heritage gitu. Kalau Borobudur kita dengan Majupitu, itu kan ya, Prambanan dengan Taj Mahal. Jadi kita sudah punya sistership dengan destinasi di luar negeri. Jadi itu yang menarik para wisatawan dari luar negeri. Kami tahun 2019 hampir 1 juta kunjungan ke Borobudur dan Prambanan, Pak. Oh, baik. Pak, terima kasih. Jadi, dan apalagi nanti ada bandara baru, Yogyakarta International Airport, itu kan bandara internasional yang akan connecting dengan Borobudur. Itu saya kira harapan dari pemerintah untuk pengembangan destinasi pariwisata super prioritas di Borobudur. Itu sih Pak Wayan. Baik, terima kasih Pak Mardiono. Ini saya lihat juga di chatroom ada pertanyaan untuk Pak Sihol nih sekarang. Pak Sihol, boleh dapat gambaran persentase pangsa pasar paper one khususnya di Indonesia? Trennya membaik, adakah pengaruh akibat perhatian Bapak terhadap tanggung jawab lingkungan tersebut? Oh, maksudnya dengan Vision 2030 tadi, apakah membantu meningkatkan omset barangkali begitu, Pak Sihol? Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ya ini kalau pangsa pasar sebetulnya ini rahasia dapur ya, tapi nggak apa-apa lah ya, saya share aja. Saya kira kalau kita di Indonesia, kami command market share kira-kira 30% sampai 35%. Ya, pasarnya cukup besar ya, tapi dan oke ya, kita untuk menempati menguasai pangsa pasar sedemikian itu untuk cukuplah buat kita gitu, karena kita juga kan ada orientasi ekspor. Ya. Nah, apakah kemudian ada premium terhadap produk kami ya, karena kita misalnya menjalankan praktek-praktek yang sustainable gitu ya. Kita harapkan demikian. Ya, tetapi memang kan strategi kami itu tidak mengharapkan tidak depending on market reaction gitu. Enggak lah ya. Kalau ini kan kita review aja bagaimana kita bisa menjadi
produser dengan cost structure yang kompetitif, ya kan? Kalau kemudian respon pasar terhadap sustainability practices kita adalah positif dan mereka memberikan premium, that's fine, ya. Tapi kalau tidak, ya dengan situasi pasar yang kurang responsif demikian, kita harus tetap bisa jalan, harus tetap bisa meng-create value. Gitu. Nah, cuman memang saya harus sampaikan bahwa karena bidang industri kita ada operasi kehutanan, ada operasi manufaktur, ya. Ini nature of business itself itu sudah mengundang atau meng-attract atensi dari stakeholders yang mengharapkan bahwa kita menjalankan praktek-praktek yang sustainable. Gitu. Jadi sebulan tuh minimal 2-3 kali kita merespon pertanyaan dari bankers kita, ya, mengenai bagaimana penanganan limbah, bagaimana kita ambil bagian dalam konservasi, bagaimana kita penanganan aspek sosial dalam operasi kehutanan kita, gitu. So ya kita mau nggak mau harus menjalankan praktek yang sustainable itu karena industrinya menuntut demikian. Ya, hopefully at some point itu akan memberikan terrefleksi pada premium ya terhadap harga produk kita. Kita harapkan demikian. Cuma memang 2 tahun terakhir ini kan dalam keadaan pandemi ya. Jadi saya katakan harga turun, volume turun gitu ya. Ya kita survival dulu lah. Ya, dan ya kita lihat apa nih peluang-peluang yang ada di balik permintaan yang menurun tadi. Ya kita lihat ya sekarang misalnya permintaan kertas untuk printing mungkin turun ya. But kalau kita lihat kiri kanan, permintaan kertas untuk packaging meningkat kan. Kita pesan barang aja online dikirimnya ada kertasnya kok, packagingnya kan gitu. Nah, that's a business opportunity yang kita juga lagi lihat-lihat ini gimana nih apakah kita bawa ke arah sana, kita capitalize the opportunity seperti itu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Syihol. Tadi yang disampaikan Pak Syihol itu benar sekali. Untuk packaging itu meningkat. Saya juga agak bingung gitu kebutuhannya. Saya kebetulan ada produk yang menggunakan composite can, itu juga dari kertas, itu sampai kosong Pak Syihol. Sampai kosong itu. Orang kan nyari-nyari di online udah habis semua itu. Betul. Packaging, tisu, ya tisu basah, tisu, ya. Betul. Masker, ya. Kita juga masker ada yang dibuat dari salah satu produk hilirisasi kita, rayon namanya, ya itu bisa buat dari masker. Bisa buat iya betul. Baik, ini ada lagi nih pertanyaan untuk Pak Syihol lagi nih. Bagaimana inisiatif strategi operasional dalam mengantisipasi industri 4.0? Apakah kondisi pandemi mengakselerasi inisiatif tersebut? Oke, 4.0 at the center of 4.0 adalah digitalisasi. Fine. Nah, tadi di paparan awal saya sudah sampaikan bahwa industri kita ini sangat mengandalkan teknologi. Right? Misalnya pada tingkat hulunya ya, ini latar belakang saya ini, background saya ini adalah gambaran HTI, hutan tanaman industri, ya, cakep gitu. Nah, sebetulnya kalau rekan saudara-saudara agak teliti lihat, di sela-sela hutan tanaman industri itu ada hutan alamnya, ya. Jadi itulah konsep kami bahwa produksi proteksi, artinya pada saat yang sama kita melakukan produksi, tapi juga kegiatan produksi itu bisa memproteksi hutan alam, gitu. Nah, terkait dengan kegiatan forestry kami, ya, the game is how to grow trees faster and bigger. Ya, bagaimana agar pohon itu menghasilkan serat sebanyak mungkin. It's a technology game. Gimana gamenya itu adalah teknologi. Ya. Nah, kami memang mengemploy atau memanfaatkan teknologi yang bisa tracking gitu. Ini di petakan yang ini kemarin kita tanam yang tipe yang mana, ya, dengan rejim perawatan yang mana, ya kan? Nah, itu memang pendekatan 4.0 membantu kami. Ya, penggunaan unattended vehicle, drone, ya, yang mengirim data-data ke kami gitu. Itu udah bagian dari bisnis kita. Jadi memang sifat dari bisnis kita sangat kompatibel dengan digitalisasi itu. Ya, kalau teman-teman ada kesempatan nanti lihat yang di rumah atau di kantor, ya, paper one di belakangnya itu ada barcode-nya gitu ya. It actually tells us a lot of information. Ya, dengan digitalisasi kita bisa track ini dulu tuh diambil bahan bakunya itu dari yang dipanen tahun berapa,
ya kan, di sektor yang mana gitu. So ya, jadi di 4.0 kita terapkan di bisnis kami gitu. Nah, apakah ada akselerasi karena pandemi? Betul, ya. Di masa pandemi juga kan kita luncurkan April 2030 kita dengan inisiatif yang nyata. Nah, untuk tracking, untuk menelusuri sejauh mana kita melaksanakan April 2030 ini, kita banyak menggunakan teknologi digital. Itu. Nah, salah satu sister company kami yang memproduksi rayon itu, mereka punya tagline, ya, everything Indonesia sama follow the fiber, ya, untuk jadi serat rayon yang diproduksi oleh affiliate kami itu, Asia Pacific Rayon itu bisa di tracing, ini bajunya yang ini tuh, ya, itu dari kebun yang mana nih, dari kebun akasia dan eukaliptus yang mana, gitu. Dan praktek sustainability di kebun itu seperti apa, hubungannya dengan masyarakat, cara rezim untuk perawatannya yang environment friendly, apakah terjadi kebakaran lahan di situ atau tidak, gitu. Itu bisa di-track semua. Jadi, yes, Industri 4.0 itu sangat relevan dengan bisnis kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sihol. Ya. Jadi teknologi itu benar-benar bisa sangat membantu, semua bisa terukur. Bahkan tadi Pak Sihol bilang target-target itu ada indikator yang bisa diukur dan nanti implementasinya menjadi bagian dari KPI teman-teman di April tadi ya. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Mardiono. Bagaimana Pak Mardiono dampak holding pariwisata terhadap strategi TWC ke depannya? Nah. Terima kasih Pak Wayan. Ini berkaitan juga tadi ada pertanyaan bagaimana pandangan Bapak melihat investor yang justru masuk ke sektor ini di masa pandemi, gitu ya. Saya kira itu relevan. Kami sebagai pengelola kawasan di Borobudur dan Prambanan yang saat ini akan connecting dengan YIA, ya, di mana di situ pengelola adalah Angkasa Pura. Ini berkaitan dengan holding juga. Kami mungkin segera ini akan menjadi bagian dari holding pariwisata. Ya, di situ ekosistem pariwisata akan terconnecting, ya, dari bandara, ya, kemudian dari transportasi udara sampai perhotelan. Maka akan tergabung adalah Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, Taman Wisata Candi, dan Hotel Indonesia Natur. Kita akan terconnecting dengan kita, di mana nanti salah satu BUMN akan menjadi holding dari grup pariwisata ini. Saya kira itu peluang yang bagus, Pak, untuk pengembangan kami. Sebenarnya kami dari atas rencana holding ini, kami akan mengembangkan wisata tidak hanya di Borobudur, tapi connecting ke Suroloyo. Jadi kami kembangkan ke cable car. Nah, itu sekarang ini kami diharapkan mendapat dukungan pemerintah untuk mendapatkan PNM, penanaman modal negara ke Taman Wisata Candi. Ya, nanti mungkin akan melalui langsung ke kami atau melalui holding kami. Ya, doakan aja Pak, dengan adanya pengembangan atau terconnecting ekosistem pariwisata ini akan menambah nilai dari TWC. Sekarang ini memang TWC relatif kecil, tapi manis. Tapi mungkin Bapak lihat kan perusahaan-perusahaan yang kita kayak Garuda ataupun perusahaan penerbangan lain, kemudian bandara juga yang adalah Bandara Angkasa Pura Angkasa 1, mereka juga tantangan untuk menyelesaikan kewajibannya utang jangka panjang tadi. Jadi kalau pertanyaan mengenai investasi ataupun masuk ke sektor pariwisata, saat ini masuk. Jangan nanti pas balis baru masuk. Dalam kondisi sekarang, silakan Bapak masuk, karena sekali lagi sedang dikembangkan oleh pemerintah destinasi pariwisata super prioritas, terutama di Borobudur dan sekitarnya. Itu. Jadi sangat positif sekali berkaitan dengan holding sama rencana ke depan untuk Bapak mulai atau para investor masuk ke industri pariwisata. Tapi industri pariwisata kan bicara bukan hanya destinasi kan Pak, bicara mengenai properti dan sebagainya, termasuk rumah sakit untuk kesehatan gitu. Saya kira peluang menarik untuk ke daerah destinasi pariwisata. Demikian Pak Wayan, tambahan dari kami. Baik, terima kasih Pak Mardiono.
Jadi buat teman-teman yang hadir di sini, berpariwisatalah. Yang penting tadi pesan dari Pak Mardiono, prokes dijaga. Nah, lalu semua accessibility sudah mudah. Tadi saya lihat Pak Mardiono sudah bekerja sama dengan platform-platform digital, mau beli tiketnya mudah, tidak perlu ngantri-ngantri, ya kan? Semua bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Baik, saya kira sampai sekarang oke, tidak ada lagi pertanyaan tambahan. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Pak Mardiono dan Pak Sihol yang telah memberikan paparan, pandangan, ide-ide yang mungkin akan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua yang hadir di sini dalam mengelola bisnis mereka masing-masing. Sekarang waktu saya kembalikan kepada admin. Silahkan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan atas memandu untuk kegiatan diskusinya. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sihol dan juga Pak Mardiono sebagai pembicara pada webinar sore hari ini. Peserta kita alhamdulillah semuanya mendapatkan insight ya dari apa yang sudah dipaparkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masing-masing mungkin yang memiliki bisnis sejenis gitu ya, sehingga tahu tadi terkait bagaimana kondisi di pandemi ini dan mungkin nanti bagaimana bisa bangkit dan mengatasinya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup webinar sore hari ini, seperti biasa kita ada sesi foto bersama. Boleh para peserta juga dinyalakan videonya supaya bisa kita abadikan ya momen webinar sore hari ini. Oke. Mungkin mohon dibantu Pak Yendra bisa pakai 1, 2, 3 ya foto. Baik, 1, 2, 3. Ya, untuk halaman 1. Ya. Ini untuk halaman 2, 1, 2, 3. Iya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Ibu Sona. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada para pembicara, juga moderator, dan juga Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan hikmat sehat, sehingga nanti kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya ya Bapak Ibu ya, dengan topik-topik yang lebih update lagi dengan kondisi saat ini. Mungkin saya cukupkan dari saya, mewakili teman-teman dari tim Bridge LMF BUI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mardiono, Pak Wayan, Pak Sihol, Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Kami tunggu mampir ke Jogja berkunjungnya. Selamat sore. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Sihol. Izin pamit ya. Ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sihol. Terima kasih Pak Tamrin. Pak, sama-sama Pak Mar.